Vatikan, negara terkecil di dunia dengan luasannya sekitar 44 hektar atau seluas lapangan golf. Tak mengenal pajak penghasilan, tak ada biaya bea cukai, juga tak memiliki batasan impor-ekspor. Meski demikian, Vatikan bisa bertahan secara finansial dari masa ke masa, dan termasuk negara yang sangat diperhitungkan dalam percaturan politik internasional, terutama dalam menjaga perdamaian dunia. Saat menuliskan topik ini, saya langsung teringat pada kenangan puluhan tahun silam saat bekerja di salah satu stasiun televisi tanah air. Kala itu, saya dan tim berangkat ke Vatikan, Roma untuk meliput misa konselebrasi antara Gereja Katolik Roma dengan Gereja Ortodoks Rumania yang digelar di Basilika Santo Petrus pada Oktober 2002. Sebuah kolaborasi yang cukup langka dan bersejarah. Kenangan yang selalu membekas dalam ingatan hingga sekarang, sekaligus memelihara ketakjuban saya pada negara yang satu ini. Berikut beberapa tabir seputar Vatikan yang belum banyak diketahui orang. 1. Negara dengan label kota. Disebut dengan nama Stato della Città del Vaticano atau Negara Kota Vatikan yang berdiri lewat Perjanjian Lateran 1929. Yakni perjanjian kesepakatan antara Kerajaan Italia di bawah pemerintahan Raja Vittorio Emanuele III dengan Bapak Suci Paus Pius XI guna mengakhiri permasalahan Roma yang telah berlangsung sejak lama. Berdasarkan laporan World Population Review pada Mei 2024, jumlah penduduk di Vatikan hanya sekitar 840 orang saja. Mayoritas penduduknya merupakan kaum pekerja yang status kewarganegaraannya bisa dicabut kapan saja jika mereka tidak bekerja lagi di Vatikan. Vatikan tidak dipimpin oleh kepala negara pada umumnya, tapi oleh Sri Paus yang juga menjadi pemimpin umat Katolik dunia. 2. Negara dengan situs warisan dunia cukup banyak. Tahun 1984, UNESCO telah menetapkan Vatikan sebagai situs warisan dunia lantaran begitu banyaknya artefak dan peninggalan bersejarah di tempat ini. Salah satunya yang paling terkenal adalah Basilika Santo Petrus yang menjadi pusat kegiatan rohani bagi umat Katolik di seluruh dunia. The Vatican Museum yang menyimpan ratusan koleksi karya para maestro seni, serta patung Pieta mahakarya Michelangelo yang diciptakan pada tahun 1499. Patung marmer monumental ini menjadi salah satu patung yang paling dicintai dunia, khususnya oleh para pemeluk Katolik. Berkat keindahannya, Vatikan sering sekali dijadikan sebagai latar film-film terkenal, seperti film James Bond dan film Da Vinci Code yang rilis pada tahun 2006 silam, yang sempat menuai kontroversi di kalangan Vatikan. 3. Jalur kereta terpendek di dunia. Vatikan hanya memiliki satu stasiun kereta saja dengan 2 trek jalur kereta yang panjangnya hanya 300 meter. Merupakan jalur kereta terpendek di dunia yang hanya dipakai untuk mengangkut barang dan tujuan seremonial saja. 4. Perpustakaan tertua di dunia. Vatikan memiliki perpustakaan dengan koleksi buku terbanyak di dunia yang sudah berdiri sejak tahun 1450. Ada lebih dari 1,1 juta buku dengan penambahan sekitar 6.000 buku baru setiap tahunnya. Koleksi terbesarnya adalah buku-buku berbahasa Ibrani, Latin, serta Yunani. Ada juga buku-buku tertua yang berasal dari abad pertama. Di aula perpustakaan sepanjang 70 meter yang dibangun oleh Domenico Fontana, tersimpan berbagai koleksi berharga, seperti kodeks Alkitab, manuskrip perkamen, yakni naskah tulisan yang dibuat di lembaran kulit domba atau kambing, serta gulungan kuno dari papirus, koleksi koin, dan medali kepausan. Pintu Suci Vatikan. Kota Roma sendiri memiliki 4 buah basilika atau gereja utama, masing-masing Basilika Yohanes Lateran, Basilika Santa Maria Maggiore, Basilika Santo Paulus, dan Basilika Santo Petrus yang berada di Vatikan. Setiap basilika ini memiliki pintu suci yang dalam bahasa Italia disebut Porta Santa, dalam bahasa Inggris Holy Door. Pintu suci itu ditutup dengan mortar dan semen dari dalam sehingga tidak bisa dibuka, dan baru dibuka secara seremonial selama tahun Yubelium yang ditentukan oleh Bapak Suci Paus. Tahun Yubelium itu diartikan sebagai tahun khusus pengampunan dosa universal yang terjadi setiap 25 tahun sekali. Dilansir dari Catholic World Report, Paus Fransiskus akan membuka Porta Santa di Basilika Santo Petrus, bertepatan dengan tahun Yubelium 2025 mendatang, dimulai pada malam Natal 24 Desember 2024 dan berakhir pada tanggal 6 Januari 2025. 6. Tentara Khusus Vatikan.
Awal mulanya, tentara Swiss menjadi penjaga keamanan berbayar di Vatikan. Hingga saat ini, eksistensinya masih dipertahankan dan disebut sebagai tim keamanan terkuno di Eropa. Seragamnya yang unik ikut mendongkrak Vatikan sebagai destinasi wisata yang menarik. Tidak semua orang bisa bergabung menjadi tentara Swiss untuk Vatikan. Mereka hanya bisa menerima pria yang memiliki rentang usia kisaran 19 hingga 30 tahun dan memiliki tinggi badan setidaknya 174 cm. Tidak hanya itu, pria tersebut wajib lulus latihan militer dasar dan merupakan umat Katolik yang taat. 7. Audiensi Rabu pagi. Dilansir dari The Vatican Tickets, kunjungan ke Vatikan nyaris menyentuh angka 5 juta turis setiap tahunnya. Bahkan sebelum pandemi COVID-19, angka itu bisa mencapai 7 juta. Setiap hari Rabu pagi, Paus selalu mengadakan audiensi kepausan. Kegiatan ini dilakukan Paus untuk berbicara langsung dengan publik dalam berbagai bahasa. Acara diakhiri dengan pemberian berkat kepada orang-orang yang datang, baik penduduk lokal maupun para turis mancanegara.